Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Chief, gambarnya Ya, bagus, suaranya juga bagus. iya. Outdoor kali ini. Oh, gitu rupanya. Di mana rupanya, Pak Chief? Iya. Nyoba outdoor di depan ruangan, di depan kamar. Oh, gitu. Iya, Chief. percuma baru bangun teras, cuman nggak dipakai. Tuh, luar biasa. Sehat, Chief? Alhamdulillah sehat. Bentar sambil Alhamdulillah. Iya. gitu. Gimana di sana? Oke. Malam hari di sana di sini oke, Chief. Gambarnya diterima dengan baik, suaranya juga bagus. Oke semuanya. Iya. Mudah-mudahan Oke ya. stabil, lancar, betul. Iya, insya Allah stabil. Amin. Eh, Kita apa namanya? beberapa ya, Chief. Gimana? Lanjut, Chief. Kita beberapa waktu belakangan ini, terutama saat mulai masuk bulan Ramadan, mulai Eh, membahas terkait beberapa hal yang terutama fokus pada bicara mengenai waris ya, Chief ya, atau hukum Betul. warisnya. Betul. Kita sudah melewati untuk waris Islam, kemudian perdata. Malam ini yang seperti yang sudah kita publish dalam e-flyer ya, Chief, Iya, betul. kita akan membahas waris adat. Sebetulnya ini adalah materi yang cukup langka, tidak banyak di luar sana yang membahas mengenai ini. Betul. Kalau kita lihat waris Islam faraid, cukup banyak yang tiba-tiba menggandrungi ilmu ini kemudian berbagi untuk faraid atau hukum waris Islam. Begitu pula dengan perdata. Yang unik adalah untuk adat ini sepertinya belum terlalu banyak yang mengulas atau membahas mengenai hukum waris adat. Gitu, Betul. Chief. Betul. Terus tadi sore, Chief, sekitar gimana, jam 4, kebetulan kita diskusi dengan satu sahabat kita perencana keuangan dari Bali, gitu ya. Terus Oke. tanya-tanya gimana di sana, terus properti gimana di sana, terus kendala apa yang sering muncul di sana, gitu-gitu ya. Mungkin nanti bisa dalam satu waktu pembahasan ini kita serempetin ke situ. Terus ternyata memang unik ya, untuk Bali tadi kita dengar memang di sana katanya sih di sana tidak terlalu banyak pengaruhnya antara PSBB yang ada PSBB ya. Oh gitu. Oh, dia memaksakan untuk work from home aja katanya. Cuman untuk PSBB sendiri nggak terlalu banyak pengaruh katanya. Oh. Gitu. Cuman memang normal saja berjalannya ya. Nggak juga, Berjalannya dia bilang normal kayaknya. tempat umumnya memang sepi katanya. Cuman memang orang bekerjanya memang biasa-biasa aja, gitu aja sih. Iya, biasa aja. Nah, terus untuk waris adat, kan kita kan punya ilmu IPP ini salah satunya membahas ilmu waris adat. Referensi yang kemarin kita diskusikan, referensinya kan yang banyak dibahas betul kan ada dua ya, yaitu ada Sumatera Utara, Toba, sama adat Bali gitu ya. Iya, betul, Chief. Ya, bisa kasih gambaran nggak kenapa sih cuma dua adat itu yang sekarang kita jadikan referensi? Oke. Menariknya adalah ternyata yang dua hukum waris ini, adat Batak Toba kita menyebutnya, atau Bali ini ternyata literaturnya cukup lengkap, Chief. Literatur untuk bisa mempelajari atau sebagai bahan tulisan yang bisa dibawa di hadapan di muka sidang atau ketika terjadi sengketa sebagai pertimbangan terkait mengenai keilmuan waris Batak Toba dan Bali ini. Selain pakar-pakarnya pun ada yang seperti kita tahu sama-sama, Chief. Ada Prof. Widya contohnya, Prof. Widya untuk waris adat Bali. Beliau guru besar, betul, guru besar hukum, khususnya hukum adat di Universitas Udayana. Nah, saya sebut tadi terkait mengenai literatur karena memang ada dua literatur yang sudah dibuat dan di bahan rujukan dipegang sampai dengan hari ini, yaitu tulisan dalam bentuk desertasi oleh mahasiswa S3 Belanda, Chief, karena kita masih Hindia Belanda waktu itu, yang ditulis tahun 1932.
Jadi mahasiswa ini dalam melakukan penelitian untuk menghasilkan disertasi tersebut, melakukan kunjungan langsung ke Batak Toba. Kemudian juga satu lagi datangnya ke Bali untuk mencoba mendokumentasikan atau membuat literatur terkait mengenai dua hukum ini. Di mana semenjak tahun 2017 buku itu sebelumnya berbahasa Belanda, 2017 sudah diterjemahkan bahasa Indonesia dan jadi pegangan saat ini untuk pihak-pihak yang akan mempelajari untuk hukum adat, khususnya dua hukum adat ini. Jadi itu Chief untuk dua hukum ini. Sebetulnya yang menarik juga yang kemungkinan kita akan singgung sedikit pada malam hari ini adalah kita akan bicara mengenai hukum waris adat Minang, Chief. Nah, adat Minang ini betul. Adat Minang ini ternyata beberapa bahan literatur tulisannya, walaupun kita belum menemukan yang ditulis oleh sarjana-sarjana Hindia Belanda, tapi ada beberapa tulisan-tulisan pemuka-pemuka agama dan pemuka adat di Minang di abad 19 dan di tahun 1960-an juga ada terkait mengenai pembahasan untuk hukum adat Minang. Karena ini memang hukum adat yang agak berbeda dari yang lain, Chief. Kalau misalnya yang menarik garis keturunan dari Bapak itu cukup banyak kalau di Indonesia, ya Batak, ke Bali dan lain-lain tuh menarik garis keturunan dari Bapak. Cuman ketika menarik garis keturunan dari perempuan atau dari ibu, ini sepertinya sampai saat ini kita lihat Minang menjadi salah satu contoh untuk di Indonesia. Dan mungkin malam ini kita akan singgung sedikit, Chief, mengenai hukum adat Minang, gitu, Chief. Ya, jadi buat teman-teman yang hadir di forum ini, jangan cuma sekedar melihat waris itu dari hanya distribusi adatnya saja. Ternyata, Chief, bacaan yang aku baca, dan mungkin sedikit pengalaman juga ya. Jadi pada tahun 2005, itu kebetulan aku lagi ada melakukan sebuah kegiatan di Bali bersama dengan perusahaan keuangan lah ya, asuransi lah. Nah, kebetulan salah satu leader yang ada di Bali itu dia juga kebetulan ketua LPD, ya LPD Bali, Kedonganan sih lebih tepat. Ya lembaga, jadi dia bukan bank tapi lembaga pembiayaan daerah LPD, dan itu di Bali sangat terkenal ya. Nah, ternyata di Bali itu memang kulturalnya kuat. Jadi gini, dari sisi mulai harta didapatkan, Chief, ternyata di Bali itu mereka lebih takut dengan budaya adatnya ketimbang undang-undangnya, Chief. Jadi di saat orang sedang mengelola harta, apabila hartanya itu didapatkan dari kegiatan LPD atau versus kegiatan yang di bank, itu lebih ternyata tingkat resiko rasio pengembalian hutangnya itu jauh lebih kecil di LPD, bahkan kecil sekali gitu loh. Karena memang budayanya mereka waktu mengelola harta di LPD itu mereka tuh ada sebutan kayak semacam mereka bisa bikin kayak semacam tulisan dari bentukan pahat, ya itu kalau ditaruh sama ketua adat sana gitu ya, atau sebut dengan namanya mangku sana tuh begitu menaruhkan itu di depan rumahnya, itu nggak ada yang berani ambil, dan itu lebih memalukan ketimbang ditagih sama debt collector, katanya begitu. Nah lucunya, Chief, pada saat itu aku teringat waktu kita lagi mempelajari ilmu ini, ada satu orang yang ternyata belum menyelesaikan hutangnya gitu ya, di LPD itu, dan kebetulan meninggal dunia. Nah, di saat meninggal dunia, papan itu dibawa, Chief, ternyata, Chief. Papan itu dibawa ke keturunannya. Jadi keturunannya akan ditempelkan itu juga. Jadi itu hal yang unik yang aku baru tahu. Makanya kenapa waktu itu kita prospek di sana, itu jadi kita jadikan alat untuk menurunkan resiko, ceritanya begitu. Nah, mungkin nanti akan kita singgung karena ada hubungannya dengan distribusi ya. Karena ternyata tidak ke wanita, Chief, papan itu turunnya. Walaupun yang pakai uangnya adalah anak perempuannya, ceritanya gitu, Chief. Itu ada ternyata. Jadi baru dibaca ternyata iya ya, nyambung juga, jadi dari mulai portofolio keuangan sampai distribusi, Chief. Itu kalau di Bali ya. Nah, lain halnya kalau di Batak nanti yang akan kita singgung di kelas kan ya. Nah, kalau Minang nih sesuatu yang lucu. Minang ini kebetulan papa kita juga orang Padang sih, orang Minang. Istri juga sama. Garis keturunan ibu ya mungkin yang lebih kental ya, gitu ya. Betul. Nah, terus
Kayak kemarin, Chief, pertanyaannya, sewaktu orang berperkara dalam distribusi keuangan menggunakan hukum perdata, tapi tiba-tiba ada adat di sana yang menguatkan gitu ya. Bagaimana pada dasarnya praktek itu terjadi, Chief, waktu tingkat penyelesaian sebelum masuk ke dalam tingkatan perdata sampai di dalam tingkatan perdata? Gimana, Chief, kira-kira? Iya. Tugas kita sebagai inheritance planner itu memang pada posisi non-mitigasi, Chief. Non-mitigasi artinya kita belum masuk pada urusan persidangan. Kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang muncul di dalam keluarga, diselesaikan dengan tanpa harus maju ke meja persidangan pengadilan. Nah, itu tugas kita sebagai inheritance planner. Nah, pada bagian itu sebetulnya harus ditemukan yang namanya kesepakatan terkait mengenai penentuan hukum mana yang akan digunakan atau sistem mana yang akan digunakan terkait mengenai pembagian harta waris ini. Kalau misalnya penentuan dilakukan oleh para ahli waris, maka ahli waris semua harus sepakat dengan hukum mana yang akan digunakan. Kalau misalnya mereka sepakat untuk menggunakan hukum perdata, pembagiannya maka akan diselesaikan untuk menggunakan hukum perdata di dalam keluarga ini. Tapi kalau misalnya ada yang berkeinginan dengan hukum adat, karena dilihat mungkin mereka dari daerah yang adatnya cukup kuat, di daerah tersebut memang masih dijunjung tinggi dengan baik, jadi bukan yang sudah Chief ya, yang sudah berpindah kota atau berpindah daerah gitu ya, masih orang Bali masih di Bali, orang Batak masih di Batak, maka akan sangat kesulitan kita sebetulnya kalau ada perbedaan untuk penentuan hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian waris ini. Nah, ketika nanti ternyata kalau kita sudah berikan pandangan yang terbaik buat mereka, kemudian memberikan pemahaman bahwa peristiwa yang akan datang itu akan cukup lumayan menyulitkan mereka jikalau berperkara sampai ke pengadilan jika tidak ditemukan kesepakatan. Nanti ketika masuk ke pengadilan pun perlu ada yang melakukan pengajuan gugatan memang, Chief. Nanti udah teman-teman lawyer kita untuk urusan mitigasi menyelesaikan ini. Memang sebelum persidangan itu akan ada mediasi. Jadi sidang awal nanti hakim akan mengerahkan para yang berperkara untuk masuk dalam ruang mediasi. Ada yang memediasi juga di sana untuk bisa berupaya supaya bisa damai sebelum dilanjutkan perkara dalam persidangan ini. Kalau misalnya mereka ternyata damai dengan pandangan-pandangan yang diberikan oleh juru mediasi sebagai mediatornya, maka akan selesai. Tapi kalau misalnya masih belum juga sepakat, maka sidang akan berlanjut. Nah, ketika berlanjut memang para pihak ya, penggugat maupun tergugat harus menyiapkan banyak hal ya, Chief ya. Pertama adalah menyiapkan dokumen-dokumen pendukung terkait mengenai gugatan atau pembelaan gitu ya atas apa yang sudah diajukan dalam persidangan, dan juga terutama kuncinya adalah saksi-saksi mana saja yang menguatkan bahwa ketika inginnya adalah adat Bali, maka butuh saksi yang menyatakan bahwa keluarga ini cukup teguh memegang adat Bali dengan baik sampai dengan hari ini, pernikahan dan segala macam gitu ya. Maka saksi itu akan menguatkan untuk penggunaan hukum adat Bali. Nanti ada saksi dari penggugat misalnya inginnya dengan perdata, maka harus ada saksi yang menguatkan bahwa sejogjanya atau keluarga ini sudah meninggalkan tradisinya, sudah mengikuti kondisi yang modern mungkin ya, selayaknya menggunakan hukum negara dalam penyelesaian sengketa warisnya. Begitu, Chief. Jadi ujung-ujungnya kesepakatan terakhir, kalau memang tidak terjadi kesepakatan baru konflik itu muncul ya. Jadi dilema juga ya di dalam negara kita yang kebetulan bertoleransi untuk menggunakan 3 hukum gitu ya. Bukan 3 hukum sih, dalam arti 3 kepatokan ya. 3 patokan ya, ada perdata, ada agama, dan ada adat gitu ya. Mereka mau pegang yang mana, ada ruangan untuk kesepakatan yang harus mereka ambil, dan itu tergantung juga pendapat hakim dibantu oleh tenaga ahli gitu ya. Betul, Chief. Sebagai saksi ahli juga mungkin dibutuhkan kehadirannya. Kita saksi ahli bukannya?
Iya, iya. Bisa juga kali ya kita jadi saksi Bisa ahlinya, juga Chief. kali ya. Jangan-jangan kita saksi ahli ya kalau kita. Soalnya belum pernah dipanggil sekali-sekali pengen juga ngerasain dipanggil jadi saksi ahli. Iya. Terus Chief, Iya, Chief. pada dasarnya mungkin secara garis besar kita harus cerita kulitnya aja sih, karena kalau Iya. detailnya kita nggak mungkin cerita di forum ini ya, karena terlalu panjang untuk kita ceritakan. Kalau adat Bali itu apa yang unik, Chief? Kalau adat Batak apa yang unik? Kalau adat Minang apa yang unik? Sedikit aja, Chief. Oke. Yang perlu kita tahu, saya tarik dari awal dulu, Chief, bahwa ada 3 sistem kekerabatan di adat kita. Pertama adalah patrilineal. Patrilineal ini yang menarik garis keturunan dari ayah atau dari bapaknya. Bali adalah salah satunya. Jadi ada kewajiban-kewajiban sebetulnya terkait mengenai pewarisan sebetulnya, Chief, di adat Bali. Jadi gini, saya mulai dari jenis-jenis hartanya atau tanggung jawabnya. Jadi warisan adalah bentuk tanggung jawab atau swadharma buat masyarakat Bali. Jadi warisan itu bukan sekedar sesuatu yang didapat kemudian menambah kekayaan kemudian happy dengan itu, tidak. Tapi warisan itu seperti berpindah, tidak sekedar harta atau aset, tapi yang berpindah adalah tanggung jawab kewajiban dari kepala rumah tangga yang sebelumnya, Chief. Kewajiban-kewajiban apa sih yang dilakukan? Kewajiban satu adalah kewajiban parahyangan. Kewajiban parahyangan ini kewajiban untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Makanya kalau kita lihat di Bali, Chief, setiap hari atau setiap pagi ada upacara, ada sembahyangnya, ada bunga dan segala macam, Chief. Itu tanggung jawab parahyangan. Yang kedua ada tanggung jawab yang namanya tanggung jawab pawongan. Tanggung jawab pawongan ini bicara mengenai tanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan masyarakat, membantu kalau ada yang membutuhkan, ada acara adat tertentu saling membantu gotong royong, kalau ada yang meninggal, acara ngaben, semua turun untuk membantu upacara itu gitu ya. Nah itu biasanya yang melakukannya memang pada barisan paling depan adalah kaum laki-laki. Kalau di sini adalah bapak rumah tangganya, ya bapaknya yang paling depan. Ibu, perempuan juga dibutuhkan, tadi punya posisinya sendiri. Yang ketiga ada hubungan palemahan, ya, hubungan dengan lingkungan alam semesta ini. Nah, dari 3 kewajiban itu, ternyata kita bisa lihat bahwa keunikannya, perbedaan perpindahan aset dengan perdata dan adat adalah, ternyata kalau perdata itu yang berpindah adalah dari sisi kekayaan atau hartanya, sedangkan kalau di sisi adat ternyata ada tambahan, yaitu tanggung jawab, Chief, yang berpindah. Nah, tanggung jawab ini memang bebannya lebih berat kepada anak laki-laki. Sehingga anak laki-laki ini adalah anak yang kunci utama untuk bisa dijadikan ahli waris penerus untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tiga tadi sebagai swadharma yang dilakukan keluarga itu kepada Tuhan, kepada lingkungan, kepada masyarakat. Nah, kata kunci yang apa benang merah yang lain ternyata hampir sama dengan teman-teman di Batak Toba, Chief. Anak laki-laki anak laki sebagai anak emas gitu ya. Nggak jauh-jauh dari tanggung jawab juga hubungannya kepada Tuhan, kepada lingkungan masyarakat, kepada lingkungan alam juga memang, Chief. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal dunia, ada upacara tertentu, ada yang dimasukkan di dalam tugu-tugu tertentu, itu semua yang paling depan dan yang bawa langsungnya segala macam itu memang kaum laki-lakinya, Chief. Sehingga kalau misalnya tidak ada laki-lakinya, maka sepertinya ada yang tidak berjalan dengan mulus terkait mengenai generasi penerus dalam keluarga ini. Jadi sebuah momok yang tidak membahagiakan ketika satu keluarga belum memiliki anak laki-laki. Sebuah momen yang membahagiakan ketika sudah memiliki anak laki-laki. Dua itu seperti itu, Chief. Iya. Kalau di Minang tuh beda lagi ya. Memang garis keturunan ibu yang lebih kuat ya di sana ya. Bahkan betul. dari semenjak perkawinan sendiri sudah terlihat bagaimana caranya mereka sudah mulai memisahkan siapa pegang kuasa apa gitu ya. Dari pernikahan saya sudah terlihat ya kalau di Minang ya. Betul sekali, Chief, betul.
Nah, nanti ketika di Minang itu ada istilah ada harta pusaka tinggi, ada harta pusaka rendah, Chief. Itu gampangnya itu. Harta pusaka tinggi itu termasuk yang namanya harato tinggi, harato nini mama. Itu memang ditunjuk anak perempuan memang untuk melanjutkan, meneruskan harta tanggung jawab terhadap harta ini. Nah, kenapa kepada anak perempuan? Karena ada sebuah tradisi di Minang yang kita ketahui sama-sama, Chief. Jadi Chief juga tahu bahwa anak laki-laki itu harusnya yang merantau keluar gitu ya, untuk mencari penghidupan dan segala macam. Anak perempuan itu yang menjaga harta kekayaan keluarga. Jadi pada harta pusaka tinggi ini itu tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dipindah tangankan, tapi yang bisa dilakukan adalah sebagai hak guna pakai gitu, Cip, bukan hak milik jadinya. Nah, yang ditunjuk adalah anak perempuan untuk rumah, betul, rumah gadangnya, ladang, sawah, dan segala macam itu yang akan mengelola di daerahnya, di kotanya atau di kampungnya adalah anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki sudah merantau gitu. Cuma kita mesti tahu juga bahwa ternyata, Chief, untuk Minang bukan berarti yang mendapatkan warisan itu adalah anak perempuan, tidak. Ada lagi namanya harta pusaka rendah. Kalau harta pusaka rendah ini seperti harta bersama gitu, Chief, harta yang didapatkan oleh orang tuanya. Nah, ini pada bagian harta pusaka rendah itu akan menggunakan hukum waris Islam atau faraid. Ternyata demikian keunikan untuk Minang, Chief. Untuk harta yang rendah. Betul, harta pusaka rendahnya. Ada teka-teki sedikit, Chief, tebak-tebakan, Chief. Kenapa orang Minang kalau pergi dari Sumatera Selatan, kalau dia orang Padang keluar dari Sumatera Selatan, dia sulit untuk kembali lagi ke Sumatera Selatan? Tahu nggak jawabannya, Chief? Wah, nggak tahu apa, Chief. Nggak, takut jadi batu, Chief. Maling kundang. Iya. Jadi oke, berarti ya memang pada dasarnya budaya Indonesia itu karena segitu variasinya banyak ya, apalagi buat kita berdua aja sangat sulit untuk mempelajari. Kalau kata Presiden, kalau kita mau dapat sepeda, belajar 5 aja udah dapat sepeda, Cip. Karena budaya Indonesia itu ada 754 budaya katanya. Jadi kita cukup baru sempat mempelajari Minang, Batak, dan Bali gitu ya. Betul, ya, betul sih. Kebetulan itu mungkin yang lebih kental di kita sih, dekat-dekat kita mungkin kalau di Jakarta itu Betawi, mungkin ada lagi adat Jawa dan Sunda. Tapi itu sudah ada kerajaan-kerajaan yang sekarang sudah ditangkap polisi. Sunda Empire. Oke. Chief, berarti perjalanan harta itu segitu pentingnya sejak mereka mulai mengumpulkan dan waktu mereka mendistribusikan, apalagi ada referensi-referensi kekuatan adat daerah gitu ya. Karena pada satu ketika kita lagi pernah ngobrol-ngobrol sama satu keluarga gitu ya. Nah, keluarga ini kebetulan keluarga Batak gitu ya, dan keluarganya itu membagi harta dengan gayanya mereka gitu ya. Pada satu ketika ternyata ada ketentuan lucu, Chief, bahwa pemilik rumah adalah anak laki-laki terakhir kalau di Batak itu yang memiliki aset itu dan tidak bisa dibagi. Yang kayak begitu tuh, Chief. Itu muncul tuh. Dan itu Batak apa ya? Kalau nggak salah Toba ya. Kalau nggak salah. Iya, betul, Chief. Batak Toba. Nah, ya, jadi hal-hal seperti itu terjadi. Tapi ini lucu, Chief. Aku minta pendapat ya. Apapun yang terjadi dengan pembagian harta, mau dia agama, khususnya apalagi apabila berhubungan dengan adat, itu tidak akan pernah terjadi konflik kalau hartanya itu tidak mungkin diperebutkan. Dalam arti gini, Chief, kalau yang diperebutkan cuma 1, 2, 3 juta sih mungkin nggak akan ada diskusi IPP atau diskusi kita malam ini, Chief. Tapi begitu perebutan harta dengan gaya Minang gitu ya, yang diperebutkan angka 10 miliar, worth it gitu loh, Chief. Betul nggak sih begitu? Iya, betul, Chief. Jadi ada hal yang lebih dalam lagi terkait mengenai adat masing-masing ini, Chief ya. Seperti yang si Chief cerita tadi bahwa tidak sekedar anak laki-laki yang paling besar aja, tapi kita bicara mengenai anak laki-laki yang paling kecil punya posisi tertentu di dalam keluarga juga ternyata.
Nah, sebetulnya ketika nantinya teman-teman itu belajar di IPP, Chief, ini adalah pembelajaran yang betul-betul kompleks, Chief, atau kita menyebutnya apa ya? Komprehensif. Komprehensif, betul, Chief. Thank you. Jadi komprehensif cukup lengkap sehingga nantinya mereka juga akan melihat bagaimana kekayaan adat kita, terutama kita fokus pada beberapa adat yang ada untuk warisan, itu bisa meng-counter atau bisa menjelaskan kepada calon klien atau nasabah terkait mengenai ketentuan-ketentuan adat-adat tertentu, dan juga dibekali dengan jurisprudensi seperti biasa, Chief, salinan putusan dari pengadilan, kemudian literatur juga ya sebagai pegangan ketika berdiskusi dengan calon nasabahnya terkait mengenai ketentuan hukum beberapa ketentuan waris-waris ini, Chief, gitu, Chief. Iya. Ya, mungkin sekarang kita kasih tahu kepada teman-teman yang hadir di forum ini kali ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis di situ supaya kita bisa bantu jawab. Karena kalau kita nggak dibantu bertanya, kita berdua nih mulutnya bawel soalnya cerita aja. Gitu. Oke, Chief. Iya. Nah, begini. Tadi siang ada yang menarik, Chief. Apa tuh? Tadi siang jadi kebetulan diundang di salah satu perusahaan asuransi, Chief. Sebetulnya istilahnya dalam tanda kutip non profit, Chief, karena memang tidak ada urusan ini bayar membayar di situ. Jadi kita mencoba untuk berbagi kepada teman-teman, kemudian sekaligus mempromosikan untuk IPP-nya, Inheritance Planning Practitioner, yang kita sudah luncurkan untuk bisa diikuti oleh beberapa teman-teman juga. Nah, ternyata memang ketika yang join di situ ada teman-teman banyak dari Bali, ya mereka mengiyakan mengenai terkait mengenai ketentuan hukum adat dan segala macam. Jadi ternyata apa yang kita sampaikan memang validasinya cukup baik gitu, Chief. Jadi memang karena berlandaskan pada literatur yang ada, kemudian putusan-putusan dari sisi legal ya, dari sisi pengadilannya, sehingga memang menguatkan apa yang kita jelaskan kepada teman-teman, kepada masyarakat, atau kepada teman-teman kita di lembaga keuangan, khususnya itu, Chief. Jadi itu, Chief, tadi siang. Ya. Jadi ada tambahan juga, Chief. Kebetulan ini kalau tadi sore gitu ya, setelah jam 4 aku diskusi sama satu sahabat kita dari Bali, ada yang kontak jam 5. Dia bilang begini, ternyata ilmu ini lucu, dia bilang gitu. Dia bilang kita tuh bisa menceritakan tentang sebuah cerita dari mulai orang ngumpulin harta, dari mulai orang berlatar belakang tertentu, sampai akhirnya dengan keadat dan ke segala macam, yang menimbulkan rasa kecemasan buat si yang pendengar, katanya. Jadi seolah-olah IPP itu menawarkan closing tanpa menyatakan produknya, katanya gitu. Jadi ya itu bisa-bisanya mereka. Tapi ya kita berdua sih yang punya pengalaman selama ini gitu kan, Chief ya. Jadi selalu saat kita bertemu dengan nasabah, kita tuh tidak mementingkan portofolio mereka dulu pertama kan ya, kita mementingkan cerita latar belakang mereka gitu ya, baru masuk ke portofolio kita benahin. Oke. Nah, kalau di perdata kita tahu, Chief, bahwa silsilah itu penting dari 2, 3, 4 generasi ke atas gitu ya, bahkan ada golongan-golongan. Kalau di agama mungkin terlihat dari misalnya satu orang sudah mengidap agama A, terus dia pindah, maka hukumnya juga akan menjadi putus gitu. Apakah di adat juga ada yang kayak begitu, Chief? Iya, Chief. Ada istilah kalau di Bali itu ninggal ke Prabon, Chief. Jadi ninggal ke Prabon. Betul, kalau misalnya mereka sudah meninggalkan adatnya, kemudian sudah tidak menjalankan adatnya, kemungkinan salah satu alasannya adalah karena memang berpindah kepercayaan atau keyakinan gitu ya. Itu juga dianggap akan putus, Chief, dari sisi pewarisannya. Nah, itu untuk yang ninggal ke Prabon. Kemudian kalau sampai dengan adanya tiba-tiba tidak ada ahli waris laki-laki di dalam keluarganya, maka sedemikian rupa orang tuanya semasa hidup harus mengangkat anak, Chief. Bisa dari ponakannya atau sepupu dari anak-anaknya ini, untuk bisa ditunjuk sebagai generasi penerus dalam keluarga ini untuk menjalankan swadharma tadi.
Ya, jadi yang seperti itu juga terjadi di hukum hukum adat dalam hal pewarisan juga, Chief, gitu, Chief. Dan ada sedikit cerita, Chief. Katanya kan orang luar negeri itu senang sekali menikah di Indonesia dengan warga negara, dengan orang wanita-wanita Bali ya, karena apabila mereka mempunyai anak, katanya sudah boleh dipastikan bahwa istri-istri yang orang Bali itu tidak akan kebagian harta. Menurut Chief gimana? Ini sebetulnya pembahasannya agak berbeda nih, Cil. Melenceng dikit gitu. Agak beda. Kenapa berbeda? Ini hubungannya dengan ekspatriat ya, ada hubungan dengan orang asingnya. Iya. Jadi memang ketika dia warga negara asing, kemudian dia menikah dengan penduduk setempat gitu ya, contohnya Bali, ada kemungkinan atau bisa kita duga, Cil, agamanya atau kepercayaan ada kemungkinan berbeda gitu. Betul. Jadi betul. Si ekspatriatnya agamanya apa, yang di Bali agamanya dengan Hindu Balinya ada perbedaan. Dan sebetulnya kalau istilahnya pencatatan di negara kita tidak mengakui yang namanya pernikahan berbeda agama memang, Chief. Sehingga atas kondisi seperti itu ada hal-hal yang dilakukan untuk pernikahan secara adat gitu, Chief. Jadi pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan ke catatan sipil atau ke lembaga agama atau lembaga pernikahannya. Kalau misalnya si wanitanya atau si perempuannya tidak terlalu paham hukum, hal ini bisa berjalan terus dengan lancar, tapi belum tentu di kemudian hari, karena secara legal hak atas warisan itu ada pada istri yang sah dan anak-anak hasil pernikahan yang sah. Nah, itu mungkin ada di negara lain itu terjadinya, karena memang sepertinya ada satu budaya tertentu di masyarakat Barat. Ketika usia tertentu itu, anak itu kalau misalnya sudah 17 tahun atau 20 tahun, udah kamu tanggung jawabnya, orang tua udah selesai, kamu tinggal jalankan hidupmu. Bisa jadi nanti dengan istrinya pun jangan gitu. Ya, kita sudah bersama-sama sekian tahun, kita akan berjalan masing-masing, mungkin istrinya masih ada di negaranya, suaminya melalang buana kemana gitu. Jadi ada satu kebudayaan yang cukup unik. Nah, ketika meninggal dunia nggak akan mungkin bisa lepas dari istri yang sah dengan anak-anaknya ini di negara asalnya. Itu yang jadi problem tersendiri memang, Chief. Itu beberapa kali, mungkin Chief kali ya, Chief dengan kakek guru saya ya, dengan guru kita semua, Pak Tri Joko Santoso itu pernah melakukan beberapa kali kegiatan pertemuan atau acara terkait mengenai pernikahan dengan ekspatriat ini, Chief. Makanya tadi saya bilang ini hal yang berbeda gitu, Chief. Iya, betul. Itu, jadi, jadi teman-teman yang sedang mungkin masuk ke forum ini, bukan artinya setiap orang yang masuk ke adat tertentu terus dia menikah dari luar negeri terus artinya juga harus mengikuti adat yang terjadi gitu, enggak juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kita melihat itu masalah itu tidak dikotak-kotakin. Mestinya sih kita kotak-kotakin nih masalah gitu ya. Jadi adat ya dengan adat, karena memang dia kulturnya di situ ya, ekspat dengan ekspat beda-beda gitu ya, Chief ya. Jangan sampai ya ntar ada jangan-jangan ekspat dengan orang Indonesia terus yang dihukum-hukumnya itu disambung-sambung, itu juga nggak begitu, karena di dalam ilmu harta itu nanti ada lagi wilayah warga negara keturunan, ada lagi keturunan timur jauh yang gitu-gitu ya, Chief ya. Itu nggak ada hubungan dengan adat kebetulan. Oke. Menarik sih, Chief. Nah, waktu kita tuh masih ada sekitar 5-7 menit lagi nih, Chief. Kira-kira begitu kita belajar ya tentang bagaimana pelestarian harta, sebenarnya kan masih panjang ya, Chief. Ilmu ini nggak berhenti sampai di situ. Kesulitan kita berdua ini adalah di saat kayak begini kita mau menjelaskan banyak hal di dalam kelas, tapi agak sulit ya karena harus menganalogikannya dengan cerita. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau boleh disimpulkan dari kemarin, Chief, berarti harta itu kan ada 4 tahap ya, Chief. Mulai dari pertama dikreasi, diakumulasi, dikelola, distribusi. Ternyata semuanya itu mempunyai pengaruh dalam suatu hari ke pelestarian harta. Gitu ya, Chief ya, kurang lebih ya. Betul. Jadi betul, bagaimana likuiditas dia mau dijaga, bagaimana caranya bisnis itu mau dikelola oleh generasi berikutnya. Karena kalau kita lihat dari
banyak media Chief seperti di YouTube, anak yang ngesu orang tuanya karena mungkin bisnisnya nggak dikasih, orang tuanya begini tuh banyak, dan cuma karena penyebabnya tuh masalah-masalah sepele sebenarnya. Jadi konsep pelestarian harta secara komplit gitu ya Chief, mungkin bisa dijabarin sedikit aja Chief. Apa sih sebenarnya mau dicapai oleh pelestari harta seperti kita berdua nih? Iya. Pelestarian itu yang mau kita capai memang sebuah kata damai memang Chief. Jadi Betul. damai di bumi mungkin ya. Bumi. Nah, karena uang ini memang tidak ada saudara Chief. Kalau hubungan kita ada hubungan saudara, tapi uang itu nggak ada saudaranya. Katanya kalau uang itu ada hubungan saudara, nanti uangnya bisa ikut pulang kampung atau mudik, katanya gitu. Uang pakai masker. Ketika uang tidak ada saudaranya, maka kita bisa melihat potensi-potensi apa yang di kemudian hari terjadi. Karena kan tugas kita memang mencari fakta-fakta, cuy. Dari setiap kelayan kita cari fakta-faktanya. Faktanya apa? Oh, dia menikah. Faktanya apa? Oh, dia punya anak. Ada 3 orang anaknya, itu fakta. Agamanya apa? Oh, agamanya Hindu Bali. Agamanya apa? Oh, agamanya Islam. Itu sebuah fakta. Dan lain-lain. Kemudian dari fakta itu kita akan proyeksikan. Karena kalau ahli hukum itu akan melihat peristiwa, kemudian tindakan melawan hukum. Nah, kalau kita ini dari fakta, kita proyeksikan menjadi sebuah peristiwa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Nah, peristiwa-peristiwa itulah yang kita gambarkan kepada setiap klien kita. Kenapa mereka perlu yang namanya perencanaan waris dari dini. Dimulai dari yang tadi Steve sampaikan, portfolio keuangan, perjalanan harta dengan sangat baik dari awalnya sampai di akhir gitu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, satu kata memang yang mau dicapai, Chief, memang sebuah kata damai sebetulnya. Karena potensi konfliknya cukup menyedihkan, di Indonesia cukup tinggi untuk potensi konfliknya. Ada yang sampai ke meja hijau, ada yang putus hubungan keluarga, ada yang api dalam sekam, nanti munculnya ketika dicucu ternyata. Cucunya merasa ada hak waris di situ, kakeknya udah meninggal, bapaknya sebagian besar orang tuanya udah meninggal, tinggal cucu. Nah, itu yang nanti baku hantam ada di posisi itu. Nah, kita yang bertugas untuk mencoba mencari jalan terbaik atau membuat sebuah skenario yang baik dalam sebuah perencanaan. Itu juga diajarkan sebagai seorang inheritance planner nantinya, mencari fakta sampai membuat skenario terbaik supaya meminimalisir memang untuk mencapai kata damainya, gitu Chief mungkin. Iya, jadi buat teman-teman sekalian, apa yang mau coba kami lakukan itu pada sederhananya bahwa di saat keputusan produk hukum itu nanti akan diambil, akan lebih penting jauh kita mencari arsitek untuk keuangannya. Seperti kayak kita membangun rumah, bahwa sebelum rumah itu dibangun, mimpi rumah itu sudah diwujudkan di atas kertas. Nah, pasti di saat dibangun tuh nanti ada aja yang mungkin tambal sulam gitu ya. Mungkin tadi ubinnya warna hitam sekarang jadi abu-abu. Mungkin akan terjadi, tapi minimal patokan arahan rumahnya tuh sudah ada dalam bentuk blueprint gitu ya, Chief ya. Nah, betul. Blueprint itulah yang kita sebut dengan profesi itulah kita sebut dengan namanya pelestari harta. Jadi supaya dari awal sampai akhir blueprint ini tercatat dengan baik dan disepakati oleh semuanya gitu ya. Tukang batunya menyepakati dan yang lainnya. Dan akhirnya baru dibikinkan produk hukum. Produk hukum nanti bisa macam-macam, bisa dalam bentuk wasiat, bisa dalam bentuk hibah, bisa dalam bentuk sumbangan, bisa dalam bentuk pembentukan perusahaan gitu ya Chief ya. Supaya menghindari potensi konflik agar mereka berdamai kata Chief tadi. Nah, sambil menutup cerita kita berdua, Chief nih mau sharing sedikit nih. Jadi hari ini tadi kebetulan besok anakku ini ulang tahun. Kebetulan tadi kita mau coba cari kado lah keluar, tapi kan nggak boleh ya. Nah, begitu izin kita ke pos keamanan, kita melihat ada satu rumah di dalam klaster ini. Dulu yang nempatin itu adalah orang tua yang tinggal sendiri, memang ibu-ibu tinggal sendiri. Nah, kebetulan waktu di pos kita turun, kita bayar zakat, dan kita tanya si ibu itu rumahnya itu sudah kosong 2 tahun kemana ya? Baru mendapati sebuah kasus baru, Chief, bahwa orang tua ini hanya tinggal sebatang kara, meninggal di sini juga dia meninggal sendiri. Ya, tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidak punya adik, tidak punya kakak. Ya, tinggal sisa keponakan-keponakan saja.
Nah, terus aku tanya, kenapa rumah ini 2 tahun begitu-begitu aja? Ternyata tahu Chief, mereka itu yang bertempur sekarang adalah keponakan-keponakan dan cucu dari keponakan. Jadi Jauh banget sih. jauh. Jadi udah golongan 1 ke golongan 2 nih mau masuk ke golongan 3 karena memang dia jadi harta tidak bertuan, Chief. Golongan 3 begitu dia masuk ke golongan ketiga, aduh, aku langsung cerita nih. Ini sebenarnya kalau di dalam kepala kan gini, tring-tring duit gitu ya. Tapi karena tetangga gitu ya. Nah, jadi ini buat teman-teman, bayangkan teman-teman membaca sebuah portofolio gitu. Kalau saya sama Pak Tenu membaca sebuah portofolio, yang kita baca bukan portofolio sebenarnya. Begitu mereka ngumpulin deposito, begitu mereka mengumpulkan reksadana, saham dan lainnya, yang kita pikirkan ada apa dengan orang ini? Bagaimana mengumpulkannya? Siapa yang akan mendapatkan depositonya? Itu yang dalam kepala kita berdua gitu ya, Chief ya. Agamanya Betul, mereka apa? Anaknya mau nggak nerima usaha orang tua? Itu selalu jadi bahan pertanyaan. Jadi itulah inheritance planning. Nggak akan berhenti di situ. Mungkin penutup Chief ada tambahan Chief dari Chief gimana? Sangat membahagiakan Chief ketika kita bisa membantu klien, membantu mereka mendapatkan pandangan bahwa pentingnya sesuatu yang selama ini mereka anggap remeh atau tidak tahu, atau memang sesuatu yang besar tapi tidak juga diselesaikan karena tidak dapat solusinya, karena memang juga nggak paham. Sehingga sangat membahagiakan ketika kita bisa membantu klien-klien kita lebih daripada yang kita lakukan saat ini. Tadi siang setelah beberapa acara meeting, saya mendapatkan telepon beberapa teman-teman di industri keuangan, dan mereka sangat berbahagia ketika bisa menolong klien-kliennya. Bahkan ada yang menyebut dirinya sebagai, saya sebagai akuntan waris, ada yang sebagai konsultan waris, sebuah profesi yang nggak pernah didengar selama ini. Ketika mereka sudah belajar IPP, ternyata jurus-jurusnya semakin banyak sih memang. Jadi kreativitas, pemahaman semakin luas, mereka melihat permasalahan untuk membantu mencari sebuah solusi buat klien-kliennya. Kalau closing itu ternyata memang alami, Chief. Nanti ngikutin sendiri closingnya ternyata. Jadi mereka nggak perlu lagi capek-capek untuk nge-push. Ayo Bu, saya mau capai target. Ayo Bu, saya mau kontes trip. Ayo Bu, lagi pandemik nih belum closing. Nggak perlu kayak gitu ternyata. Dengan ditolong langsung tuh nasabah udah langsung, saya mau ambil segini segala macam tuh otomatis. Itu keunggulannya memang, Chief. Tapi ada pertanyaan lucu, Chief. Gini, kemarin ada satu sahabat ya, dia WhatsApp sama saya. Dia bilang begini, Pak Henry, kenapa acara Pak Henry atau acara Pak Tenu atau acara-acara kita ya, itu konotasinya selalu hampir boleh dibilang 80% itu ada hubungan dengan asuransi. Nah, sebenarnya sih nggak ada maksud kita jual asuransi, tidak. Cuman karena memang di dunia keuangan, ini standar internasional, begitu orang mempunyai pendapatan, ya, pendapatan itu korelasinya pertama adalah untuk membayar hutang. Pertama itu kalau di prinsip kita berdua selalu dia bayar untuk religius dulu. Setelah itu yang pertama untuk bayar hutang. Kalau hutang nggak punya, posko pertama adalah proteksi sebenarnya gitu ya. Nah, proteksi yang dipikirkan oleh kita itu bukan proteksi beli polis, bukan. Proteksi yang dipikirkan oleh seorang inheritance planner adalah proteksi uang mereka masa depan mau jadiin apa. Masalahnya di Indonesia produknya tuh nggak seperti di luar negeri yang banyak selain polis gitu ya. Betul. Tapi di Indonesia tuh produknya baru ada polis asuransi, makanya kita ngomong itu terus. Tapi kalau di Singapura ya, di Hong Kong ya, waduh, di atas itu ada lagi produk-produk luar biasa. Tapi ya dengan segala kejelimetannya lah kurang lebih, Chief. Oke. Tapi Chief, menarik. Chief. Minggu ini harus kita ulang lagi nih, Chief, diskusi. Tapi kali ini kita buka agak lebar, Chief. Jangan kita ngomong adat, jangan ngomong ini. Kita rubah bagaimana seorang inheritance planner itu bisa berpencak silat menanggulangi nasabah-nasabahnya gitu ya, Chief ya. Jadi menarik gitu. Menarik banget. Iya. Jadi gini, saya mau undang teman-teman yang sekarang ada di forum ini gitu ya, kumpulin pertanyaan. Saya sama Pak Tenu ada di sini, kita akan berpendapat atas pertanyaan itu. Setuju nggak, Chief? Dengan gaya inheritance planner. Gitu ya. Begitu menarik, kuncinya cuma satu, Chief. Kalau dia bilang menarik, dia harus join di kelas kita. Mumpung lagi murah-murahnya. Gitu ya, Chief. Betul, Chief. Gitu dong, ya. Soalnya banyak yang nanya, kalau gue udah main pencaksilat kayak lu, terus bisa ini nggak sih? Coba praktekin. Kita nggak praktekin, teman-teman kasih pertanyaan aja gitu ya. Nanti begitu kita live, agak kita bikin panjang. Kalau perlu sampai mati gitu. Kita bikin panjang. Teman-teman bisa bertanya di situ.
terus kita coba ngelihat dari ilmu kita gitu ya. 5 di antara yang paling baik nanti akan ada special prize lah buat mereka, kurang lebih gitu. Gitu ya, Chief? Betul. Iya. Ya. Setuju, Chief. Betul, Chief. Gitu. Terus tuh ada yang bilang tuh, tadi siang luar biasa Zoom meetingnya. Iyalah, pastilah. Nggak mungkin enggak. Kita orang drama kok berdua. Gitu. Iya, Chief. Iya, Chief. Terima kasih banyak. By the way, gimana di Bandung hujan nggak? Lagi nggak hujan, Chief. Tadi cuma mendung saja sore tadi, tapi tidak ada hujan. Cukup cerah lah tadi siang, sebetulnya. Oh ya. Nah, jadi nanti setelah selesai acara ini, nanti dibuka Instagramnya ya. Behind the scene-nya udah aku posting duluan. Outdoor. Udah. Oke. Iya. Behind the scene-nya udah. Oke. Buat teman-teman, terima kasih yang udah join di walaupun sekarang baru mulai banyak ya, tapi ya nggak apa-apa. Sekali lagi, sekarang udah baru mulai tinggi. Mungkin kita harusnya bikin malam kali, Chief, biar rame kali. Oke. Agak lebih tengah malam ya, jangan tengah malam ya. Tengah malam. Jangan. Jadi kayak jam nanti ya kita lihat ya, mungkin kita bisa ambil 2-3 hari ke depan, mungkin hari Kamis malam gitu ya. Kita bisa ambil supaya ada jeda buat teman-teman mulai berpikir pertanyaan apa yang mereka mau sampaikan. Sekali lagi, jadi teman-teman begitu ada pertanyaan mengenai handling objection teman-teman di kantor, mengenai asuransi atau mengenai apapun yang berhubungan dengan waris gitu ya, berhubungan dengan distribusi aset dan pengelolaan uang, siapin nanti begitu kita umumkan di Instagram kita, ya kita berdua akan live gitu ya, teman-teman masukin gitu ya, begitu teman-teman masukin kita berdua akan jawab dengan gaya inheritance planning gitu ya. Nah begitu sudah dengan gaya inheritance planning, teman-teman dapat solusi, daftar IPP deh, kagak ruginya soalnya. Gitu, Chief. Betul, Chief. Oke, kalau gitu, Chief. Iya. Luar biasa lah untuk hari ini. Thank you juga, Chief. Kalau gitu, sampai ketemu hari apa nanti besok kita WhatsAppan lagi. Salam buat keluarga. Semoga puasanya terus sampai pol terus. Ya. Amin. Thank you, Chief. Salam buat keluarga juga, Chief, di Sawangan, Chief. Sehat terus. Ya, terima kasih, Chief. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Sukses buat Anda. Terima kasih teman-teman. Oke, Waalaikumsalam.